Oke guys, bersama MQ di sini. Ini video perdana dan di video perdana ini aku akan coba share ke kalian gimana sih caranya biar bisa lolos interview dan bekerja menjadi seorang software developer atau software engineer atau yang biasa orang-orang bilang itu menjadi programmer. Dan di video ini aku akan coba lebih fokusin kepada fresh grade ataupun mereka yang belum lulus kuliah. Langsung saja masuk kepada poin yang pertama. Kalian harus punya LinkedIn account. Ya, kenapa LinkedIn account? Karena professional worker yang ada di luar sana itu biasanya mereka berinteraksi menggunakan LinkedIn account ya. Dan di LinkedIn account itu yang pertama, kalian harus mengisikan project-project apa yang telah kalian buat ataupun yang sedang kalian kerjakan. Taruh aja di situ, even itu tugas kuliah kalian ya yang berhubungan dengan IT. Terus yang kedua, itu taruh skill set apa yang sedang kalian pelajari ataupun yang sudah mahir. Tulis aja semua di situ. Terus yang ketiga, ketika kamu masih kuliah ataupun kalian baru lulus kuliah, taruh di situ kalian pernah belajar di mana, dari tahun berapa sampai lulusnya berapa. Begitupun kalau yang masih belum lulus kuliah, tulis aja di situ masuknya kapan, terus kira-kira nanti lulusnya kapan. Dan yang keempat, yang gak kalah penting, itu short description. Jadi tulis tentang diri kalian, strong skill kalian itu apa, kalian itu fokusnya nanti kemana, kayak gitu. Terus yang terakhir itu foto profile ya. Foto profile kasih foto yang proper, yang profesional kayak gitu. Dan tips yang selanjutnya itu kalian coba cari perusahaan-perusahaan yang kalian pengen bekerja di sana dan coba konekin kepada talent acquisition yang ada di perusahaan tersebut. Di sini untungnya nanti kalian bisa tahu apa-apa aja job vacancy yang dibuka di perusahaan tersebut. Dan yang gak kalah penting itu kalian coba juga konekin kepada tech lead yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya mereka itu aktif untuk nge-share informasi-informasi terbaru tentang teknologi yang relate di perusahaan mereka. Terus poin besar yang kedua itu applying time. Ini waktunya kalian berburu pekerjaan. Sebenarnya banyak sekali platform-platform yang menyediakan lowongan pekerjaan kayak Jobstreet, JobsDB, Caliber, Glassdoor ataupun LinkedIn sendiri. Di sini aku akan coba go through di LinkedIn ya. Jadi stepnya kalian pertama cari perusahaan-perusahaan apa yang ingin kalian apply. Di situ biasanya nanti ada tab namanya jobs. Kalian coba lihat di situ lowongan apa yang ada dan yang kalian minatin. Kemudian kalian coba masuk salah satu. Biasanya di situ ada full detailnya. Nah, kalian coba matchin dulu nih dari minimum requirement dulu. Kalian udah sanggup apa belum? Kalau misal belum ya kalian pelajarin lagi. Dan ketika udah, kalian coba cari ekspektasinya mereka itu apa. Ekspektasinya mereka apa, kalian coba tambahin lagi di skill set kalian. Dan pelajarin terus kayak gitu sampai kalian yakin. Ketika yakin, coba apply. Dan untuk beberapa perusahaan yang dia skalanya besar, biasanya ada cover letter ketika kalian apply ya. Cover letter ini kalian isi highlight tentang skill set kalian, terus strong skill kalian itu apa di situ, karena mereka biasanya nggak punya banyak waktu untuk membaca satu-satu LinkedIn profile ataupun CV yang masuk ke perusahaan mereka. Jadi itu menjadi poin yang utama. Terus apply udah, kita masuk ke poin besar yang nomor 3 yaitu online test assessment. Nah di online test assessment ini banyak perusahaan besar itu yang memakai platform-platform yang digunakan untuk menyaring kandidat sebelum mereka berinteraksi secara langsung. Contohnya Codility, terus ada HackRank, terus ada LeetCode. Jadi nanti kalian itu dikasih soal sama mereka, terus kalian disuruh memberikan solusi dalam bentuk codingan ataupun program kayak gitu ya. Dan enaknya di sini itu kalian bisa tahu nanti hasilnya itu berapa setelah kalian mengerjakan. Biasanya perusahaan-perusahaan itu akan menyaring kandidat untuk mengikuti seleksi selanjut ketika kalian mencapai nilai 70 ataupun 80 ke atas kayak gitu ya. Jadi tipsnya kalian coba buka Codility, terus ada HackRank dan bikin account di sana dan coba kerjakan soal-soal dari mulai easy, medium, hard, until expert kayak gitu ya. Dikerjakan biar kalian familiar gimana cara solusinya, test case-nya dan sebagainya di situ. Dan materi-materi yang sering muncul di online test assessment itu, yang pertama yang wajib itu operasi aritmetika. Di sini itu biasanya kayak ada penambahan, pengurangan, pengalian ataupun modulus. Dan yang wajib itu biasanya ya modulus sih. Modulus itu biasanya wajib keluar di situ. Kemudian yang berhubungan dengan programming sendiri itu array. Array itu kayak udah menjadi hal yang baku yang ada di online test assessment. Jadi di array itu nggak cuma satu dimensi ya. Kayak contohnya 1, 2, 3, 4 itu kan dia masih satu dimensi ya. Ada 4 indeks dalam satu array.
itu bisa menjadi array of array, kayak ada 2 dimensi, dan kemudian bisa dikembangin lagi menjadi metrik kayak di pelajaran matematika kayak gitu. Nah, kalian coba kerjakan soal ataupun ciptakan persoalan sendiri dan coba cari solusinya. Dan ada beberapa juga perusahaan yang ngasih online test assessment ini berupa homework ya. Jadi kalian dikasih waktu 3 hari ataupun 5 hari ngerjakan di rumah, dan ketika selesai itu ngirim ke email ataupun bisa pakai repository ke GitLab atau GitHub, Bitbucket dan sebagainya. Untuk masalah yang repository kita akan coba detailin di sesi yang berikutnya. Oke, kita masuk ke poin besar yang keempat, yaitu interview HR. Jadi kita masuk ke interview HR, nanti di situ akan ditanyakan ketika kalian sudah bekerja, itu biasanya ditanyain kalian pernah ngerjain apa dan kerja di mana sekarang kayak gitu. Terus kalian kenapa mau pindah ke sini kayak gitu. Dan kalau kalian belum bekerja itu biasanya ditanyain motivasi kalian join ke sini itu apa, terus apa yang kalian pelajarin dan apa yang sudah kalian pernah lakukan kayak gitu, kayak pas project. Nah, di sini tipsnya ketika kalian masih kuliah ataupun masih sekolah, kalian ikutin kegiatan-kegiatan yang relate sama apa yang sedang kalian pelajarin. Contoh, ketika kalian sedang kuliah ya, ketika ada lowongan asisten lab atau asisten dosen, itu kalian ikut. Nanti itu bisa ditaruh di work experience di LinkedIn, dan itu sangat-sangat penting dan menjadi poin plus ketika kalian di interview sama HR. Kayaknya untuk interview HR sampai di sini aja. Nextnya itu di poin yang kelima, itu biasanya ada live code interview. Di sini nanti kalian akan dihadapin sama software engineer dari perusahaan yang kalian apply, dan di situ mereka sebenarnya expect 2 poin. Yang pertama itu gimana caranya kamu bisa berkomunikasi terhadap soal ataupun problem yang diberikan. Terus yang kedua itu gimana caranya kalian menyelesaikan masalah atau mentranslasikan dalam bentuk codingan kayak gitu. Jadi harus lebih aktif. Live code interview kayaknya cukup sampai di sini. Nextnya di poin besar yang keenam itu biasanya ada panelis. Jadi nanti kalian akan dihadapin lebih dari 1 engineer, dan mereka ini yang nanti akan kerja bareng kalian ketika kalian keterima di perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu biasanya yang pertama itu relate kepada pas project. Jadi kamu nanti akan disuruh menjelaskan project-project apa yang pernah kamu bikin, dan kamu disuruh menjelaskan end to end dari project tersebut. Tipsnya itu kamu cari project-project yang pernah kamu bikin dan coba pilih salah satu yang paling susah. Pelajarin, gali lebih dalam arsitekturnya apa, desain patternnya apa, dan sebagainya terhadap project tersebut. Biasanya juga nanti kita akan di challenge sama si interviewer tadi terhadap project ini. Terus yang kedua itu masih relate kepada desain pattern ya. Jadi desain pattern itu apa? Secara garis besar itu desain pattern itu guidance atau manual book. Jadi sebenarnya tujuannya itu agar ketika kamu membuat sesuatu itu tidak mengulangi kesalahan yang sama yang ancestor pernah bikin atau pendahulu kalian yang sudah pernah lakukan kayak gitu. Terus yang ketiga itu relate kepada database. Jadi di situ lebih ditanyain kenapa kamu memilih database A, kenapa nggak database B. Nah, tipsnya coba kamu pelajarin tentang MySQL dan NoSQL, dan pelajarin lebih dalam satu-satu dari kedua itu, dan pilih coba salah satu database dan kamu coba implementasikan di aplikasi kalian ataupun di project kalian kayak gitu. Terus yang keempat itu biasanya working culture. Jadi nanti kamu fit nggak terhadap culture di perusahaan tersebut, terhadap orang-orang yang ada di situ kayak gitu. Dan yang kelima itu biasanya nanti kamu dikasih soal, kayak ya soal test case kayak gitu. Ketika ada kejadian kayak gini nanti kamu akan kayak gimana. Memang ya di panelis itu nanti akan lebih lama dan mungkin lebih ribet, dan semoga kamu nggak blunder di sini ya. Ketika kamu lolos di step ini, kita akan masuk di poin besar yang ketujuh. Dan poin ketujuh ini 90% chance kamu untuk diterima di perusahaan tersebut. Jadi selamat kalau kalian sudah melewatin step panelis ya. Di sini nanti kalian akan lebih ditanyain tentang working culture ya, dan kalian fit gak terhadap working culture di sini. Dan yang gak kalah penting, kamu harus siapin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu gali lebih dalam terhadap perusahaan tersebut. Kayak ritmenya kerja gimana, terus banyak overtime apa enggak, gimana model squad timnya, dan sebagainya kayak gitu. Dan setelah ini
Tapi yang terakhir itu biasanya offering time ya, dan selamat ketika kamu udah mencapai offering time berarti kamu sudah hampir diterima di perusahaan tersebut. Oke, kayaknya tips untuk interview menjadi software engineer sampai di sini aja. Kalau kalian pengen aku detailin lebih dalam terhadap poin-poin besar tadi, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe.